Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa berjumpa melanjutkan pelajaran tafsir kita yang bagian pertamanya atau sebagiannya adalah menyelesaikan tafsir surat Al-Muddathir. Kemudian bagian berikutnya adalah atau sebagian yang kedua adalah memulai pelajaran tafsir surat Al-Muzammil, surat yang ke-73 dengan jumlah ayat 20 ayat. Al-Muzammil, mungkin ini yang kita mulai pada awal pelajaran kita ini, yaitu surat yang ke-73 dari ayat 1 sampai ayat 11. Al-Muzammil kita pelajari kata demi kata dari surah Al-Muzammil ini. Al-Muzammil artinya sama dengan Al-Muddathir, yaitu orang yang berselimut. Al-Muzammil orang yang berselimut, sebagaimana juga makna Al-Muddathir. Surat ini kita mulai pada malam hari ini menjelaskan bagian pertama, kata atau makna kata demi kata yang ada pada ayat pertama sampai insyaallah ayat ke-11. Sebelumnya kita dengarkan bacaan surat Al-Muzammil ini dari qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Itu surah Al-Muzammil dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Surah Al-Muzammil juga surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Al-Muzammil adalah surat Al-Makkiyah juga yang diturunkan sebelum hijrah, dan dia
sebagai rentetan dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wahyu-wahyu yang pertama, surah Al-Muddathir yang telah kita selesaikan atau hampir kita selesaikan. Itu awal-awal dari surat tersebut adalah wahyu yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ini wahyu yang kedua, perintah dari Allah kepada Nabi untuk memulai dakwah, menyampaikan kepada orang lain. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan dari kesyirikan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah kebesaran Allah Rabb kamu, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah atau amalanmu bersihkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan seterusnya. Ini wahyu yang kedua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi mulai berdakwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amalan-amalan tertentu untuk Nabi. Amalan-amalan ketaatan tertentu untuk Nabi, dan ini yang ada di awal-awal surat Al-Muzammil ini. Nabi SAW sudah barang tentu mendapatkan tantangan ketika dia berhadapan dengan orang-orang Mekah dan mengaku jadi Nabi, mengaku sebagai utusan dari Allah. Pasti akan ada yang kebingungan dan akan ada yang menentang. Maka, dan ini sebenarnya pesan dari Allah kepada semua da'i, pesan dari Allah kepada semua orang yang berdakwah kepada jalan Allah, mesti hibur diri dengan ibadah. Hibur diri dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau larut dalam problem-problem dakwah tanpa ada upaya untuk menghiasi diri dengan ibadah, ketaatan kepada Allah, maka kita akan frustasi dalam berdakwah. Kita akan angkat tangan, kita akan gulung tikar, karena pasti akan ada tantangannya dalam berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ini memerintahkan Nabi SAW untuk menambah energi, untuk menambah energinya, menambah kekuatannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu salat malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Sama dengan ya ayyuhal muddathir. Karena kata-kata zammala yuzammilu, menyelimuti, menyelimutkan, dan izzammala yazammilu artinya berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada Nabi, kum. Kum yang pertama, kum fa'anzir, ini perintah untuk berdakwah. Dan dia sudah lakukan. Nabi SAW sudah menegakkan dakwah, sudah memulainya. Dan bahkan setelah ayat ini turun, 5 ayat pertama di surat Al-Mudaththir itu turun, Nabi SAW langsung mempraktekkannya. Yang paling dekat dengan dia saat ayat ini turun adalah istrinya. Maka Nabi SAW pun langsung mendakwai istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berada di rumahnya di saat itu adalah Zaid bin Harithah dan juga Ali bin Abi Thalib, dan langsung ia dakwahi, dan ternyata memang Allah bukakan pintu hati mereka dan mereka pun menerima dakwah Nabi. Keluar, ia langsung keluar setelah berhasil mendakwahi orang yang berada di rumahnya, ia keluar dan menyampaikan, memilih. Dan ini makna dari dakwah secara tersembunyi, sir. Dakwah sirriyah artinya berdakwah dengan memilih-milih orang, tidak sembarangan, dengan menghindarkan upaya untuk menjelaskan terang-terangan kepada orang ramai. Nabi SAW memulai dengan orang-orang yang ia tahu karakternya, ia mengenal sifat dan akhlaknya, bagaimana lurusnya fitrah orang ini. Maka Nabi SAW mencari Abu Bakar Siddiq,
selesai itu. Dan beliau sudah barang tentu mendapatkan tantangan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ini mengajarkan kepada beliau agar membekali diri dengan kekuatan yang tidak akan mungkin bisa disaingi oleh kekuatan yang lain, yaitu kekuatan iman, kekuatan ketaatan kepada Allah. Ini sebenarnya pesan Allah kepada semua orang-orang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bisa berbicara, menyampaikan dengan mulut tanpa ada upaya untuk melembutkan hati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qum, bangunlah atau berdirilah. Al-laila, qumil laila, bangunlah. Al-laila, di malam hari. Al-laila, di malam hari. Qumil laila, bangunlah di malam hari. Maksudnya di sini para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi untuk menghabiskan malamnya dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan illa qalila. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Qalilan, sedikit. Qum, bangun, berdiri. Al-laila, malam. Illa, kecuali. Qalilan, sedikit. Qumil laila illa qalila, bangunlah dan salatlah di malam hari kecuali sedikit. Maksudnya sisakan untuk tidur. Sisakan untuk tidur. Dan memang inilah petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW petunjuknya adalah salatnya hanya sebagian malam. Nabi SAW salatnya hanya sebagian malam, dan bahkan ketika ada beberapa sahabat yang mengambil keputusan untuk tidak tidur semalam suntuk atau tidak mengisi malamnya dengan tidur, mereka mengisinya dengan ibadah, salat, Rasulullah SAW mencela dan menjelaskan ini adalah cara beragama yang tidak benar, yaitu mengisi malam dengan ibadah dari awal sampai akhir. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Maksudnya qum di sini adalah qiyam. Qiyam artinya mengisinya dengan salat. Nisfahu, ayat yang ketiga, nisfahu. Nisfahu, separohnya. Nisfun artinya separoh, setengah. Nisfahu, separohnya, yaitu separuh malam. Jadi di sini ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa qalila di situ dengan rinci. Bangunlah malam kecuali sedikit, lalu Allah rinci. Sedikit itu pertama kali dijelaskan oleh Allah adalah sebagiannya, separuh-separuh bagi dua. Bagi dua, hitunglah antara selesai sholat isya sampai masuk waktu subuh, dan bagi dua waktunya, separuhnya silakan tidur dan separuhnya bangun. Separuhnya silakan tidur dan sisanya bangun isi dengan sholat. Ini pilihan yang pertama. Nisfahu, separuhnya. Au, apa artinya au? Atau. Ungkus, ungkus, kurangi. Ungkus, kurangi. Nisfahu, separuhnya, atau kurangi minhu, dari separuh. Kurangi dari separuh berarti sepertiga yang tersisa. 2/3-nya silakan tidur, sepertiganya bangun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan-pilihan yang tujuannya adalah menyesuaikan dengan kemampuan. Menyesuaikan dengan kemampuan. Nisfahu awing kus minhu, atau kurangi dari separuh. Sedikit dari separuh. Awing kus minhu, atau kurangi dari separuh itu qalilan, sedikit. Maksudnya sepertiga, sisakan sepertiga untuk qiyam, sementara 2/3-nya isi dengan tidur atau beristirahat. Atau beristirahat. Ini pilihan yang kedua. Kemudian saya ulangi dari awal, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuha panggilan. Ya-nya itu huruf untuk memanggil. Ayyuha ini adalah khitab. Sementara al-muzammil ini yang dipanggil, orang yang sedang berselimut. Bukan berarti Nabi orang yang pemalas,
Bukan. Tetapi ini hanya sebatas memberikan kepada Nabi cara untuk menghiasi dirinya dalam berdakwah. Cara apa yang harus ia lakukan, bekal apa yang harus ia persiapkan dalam berdakwah. Itu membekali diri dengan ketaatan. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila. Bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, separuhnya, au unqus, atau kurangi, minhu, dari separuh, sedikit, qalilan, sedikit. Ayat yang keempat, au zid alaihi. Tadi ungkus, kurangi dari separuh, sekarang tambah dari separuh. Au zid, atau tambah, alaihi, dari separuh. Au, atau zid, tambah, alaihi, atasnya, yaitu separuh. Warattilil Qur'ana tartila. Rattil, bacalah dengan tartil Al-Quran, tartilan, dengan sebenar-benar tartil. Ini kapan? Kalau kau melebihkan waktunya, dia ada 3 pilihan. Yang pertama nisf, separuh, atau kurangi separuh, sepertiga terakhir, atau tambah separuh, 2/3-nya, dan sepertiganya kamu tidur. 2/3-nya kamu isi untuk sholat. Sesuaikanlah dengan kemampuan dan dengan kelapangan hatimu. Dan apa yang engkau lakukan di malam hari tersebut, di samping sholat atau dalam sholat, bacalah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi memang saat-saat yang sangat menyejukkan hati membaca Al-Quran itu di malam hari. Nanti Allah akan sebutkan alasan kenapa demikian. Warattilil Qur'ana tartila, ini diantara amalan yang diajarkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah untuk dilakukan di malam hari tersebut ketika kita bangun. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartillah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Membaca, tartil adalah membaca sesuai dengan hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh para ulama, terutama tentang makharijul huruf dan ma'rifatul wuquf. Tepatnya makhraj hurufnya dan tepatnya tempat kita berhenti membaca. Ini sangat penting. Tempat kita berhenti membaca, di mana kita berhenti dan di mana kita memulainya. Yaitu tempat memulai dan berhenti. Kemudian makhraj huruf ini yang sangat terpenting dalam membaca Al-Quran. Karena mempengaruhi makna ayat-ayat yang kita baca. Kalau yang lainnya, ini yang mungkin masuk ke kategori ilmu tajwid yang lebih luas lagi, yaitu bacaan dengung, bacaan panjang matnya, mudutnya, atau bacaan idgham dan lainnya, tarqiq atau tafkhim. Ini semuanya masuk ke dalam luasnya ilmu tajwid. Adapun yang dimaksud dengan tartil ini, sebagaimana dijelaskan dari perkataan Ali bin Abi Thalib, adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya dan ma'rifatul wuquf, di mana tempat berhenti harus sesuai dengan yang ada dalam ayat tersebut. Ini yang maksud dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil sehingga kita membacanya sesuai dengan huruf makhrajnya, dan kemudian juga kita berhenti pada tempat-tempat di mana tepat untuk kita berhenti. Karena kalau seandainya tidak tepat pada berhentinya dan juga tidak tepat tempat kita memulai membacanya lagi, ini maknanya pasti akan menyimpang. Dan ini yang tidak dibenarkan dalam membaca Al-Quran. Seperti ada wakaf-wakaf yang sangat dicela oleh para ulama. Wakaf-wakaf yang sangat dicela ketika wakaf itu membawa makna yang tidak benar. Seperti sebagian orang memahami bahwasanya salat ini tidak dibenarkan. Bagaimana pula kita salat? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka bagi orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Nerakalah bagi orang-orang yang salat, atau celakalah bagi orang-orang yang salat. Kalau seandainya bacaan terhenti di sana dan kita berhenti pula membaca, maka ini adalah wakaf yang sangat dicela dalam membaca Al-Quran. Dan ini yang dimaksud dengan tartil. Terkadang orang berhenti dengan berhenti yang ittirari, terpaksa berhenti karena napas pendek, tetapi ketika kita memulai membaca lagi, harus kita pada posisi yang benar. Harus pada posisi yang benar. Ini menuntut kita untuk benar-benar membaca Al-Quran. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna warattilil Qur'ana tartila. Kemudian ayat berikutnya,
Ini di antara yang amalan yang dilakukan di malam hari itu, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, sungguhnya kami sanulqi. Sa ini huruf tersendiri, nulqi kata kerja digabungkan dengan huruf akan, sanya akan, nulqi memberikan, alaika atasmu, atasmu, qawlan ucapan, thaqilan berat, ucapan yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, dan sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ini di awal-awal wahyu turun. Jadi Rasulullah SAW memang di awal-awal wahyu itu berat menerima wahyu, karena memang wahyu itu berat, wahyu itu berat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini justru mengatakan perkataan yang berat. Makanya Nabi SAW ketika turun wahyu itu di waktu yang sangat dingin berkeringat, waktu yang sangat dingin berkeringat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberi atau menyampaikan kepadamu, sanulqi menyampaikan atasmu, qawlan thaqilan ucapan yang berat, yaitu wahyu Al-Quran, lanjutan, dan masih banyak, perjalanan masih panjang. Maka engkau mesti bersiap, engkau mesti melakukan persiapan yang matang, dan persiapan itu adalah ketaatan tadi, menghidupkan malam dengan ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Dan ini memang bekal para dai, bekal para dai, dai yang ingin mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, maka dai yang mencontoh apa yang diperintahkan, yang dituntun oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, ini alasannya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Berat memang Nabi menerimanya. Saat menerimanya Nabi benar-benar bergemetar. Dia berbunyi. Wahyu itu turun berbunyi, bergemericing seperti bunyi lonceng, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Badi'il Wahyi. Dia turunnya seperti itu, sehingga Nabi SAW berat menerimanya dan bahkan berkeringat walau di saat cuaca yang sangat dingin. Nabi SAW berkeringat dan wajahnya merah, seperti yang diceritakan oleh para sahabat Nabi, oleh para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qawlan thaqilan yang dimaksud adalah Al-Quran, lanjutan dari wahyu. Kemudian inna nasyi'atal laili, inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam, asyaddu lebih kuat, asyaddu lebih kuat, wata'an menerpa hati atau munculnya pengaruhnya ke dalam hati. Inna nasyi'atal laili asyaddu wata'an, sesungguhnya bangun malam itu sangat besar pengaruhnya kepada ketenangan hati. Itulah kira-kira maknanya. Sesungguhnya bangun malam itu sangat besar pengaruhnya kepada ketenangan hati. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Aqwam lebih lurus, lebih lurus, qilan ucapan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran di malam hari, dampak dari kita membaca itu ke dalam hati sangat besar. Lebih besar pengaruhnya ketika kita membaca sekarang ini atau membacanya di siang hari. Membaca Al-Quran di malam hari, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi membacanya dalam keadaan salat, ini pengaruhnya kepada ketenangan hati sangat besar. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Aqwam lurus, lebih lurus, qilan ucapan. Jadi orang membaca Al-Quran di tengah malam itu dia lancar membacanya. Bagi kita yang mulai belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, mungkin untuk melancarkan lidah, untuk cepat, lancar membaca, biasakan membaca di tengah malam.
biasakan membaca di waktu sepertiga terakhir malam, karena ini janji Allah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Aqwam qila, jadi lidah kita lurus mengucapkannya, tidak lagi terbata-bata, karena antara hati yang tadi dikatakan oleh Allah asyaddu wata'an dengan ucapan lisan itu ada hubungan, ada kaitan, sehingga ketika hati kita tenang, maka dia akan berpengaruh secara positif kepada gerakan lidah kita. Gerakan lidah kita. Dan ini juga ada kaitannya ketika menyampaikan kajian seperti ini, menyampaikan kajian-kajian agama atau nasihat-nasihat, bila mana yang kita ucapkan itu muncul dari dalam hati, maka lidah tinggal mengikuti saja. Lidah kita lancar dan tinggal mengikutinya saja. Kenapa? Karena dia yang mendiktekannya hati. Begitu pula dalam bacaan Al-Quran di tengah malam. Karena ketenangan, sepi, sunyi, dan kita seakan-akan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menspesialkan malam hari. Allah melebihkan malam daripada siang. Melebihkan dan mengutamakan malam daripada siang. Di sini buktinya. Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi yang mulai berdakwah dan mulai mendapatkan tantangan dari kaumnya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini agar dia nanti tidak terlalu berat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah di awal ayat ini, memiliki pengaruh yang sangat besar kepada ketenangan hati dan juga berpengaruh kepada ucapan lisan. Lisan kita akan lurus, ucapan kita akan jelas, bacaan Al-Quran kita semakin lama semakin mudah untuk kita mengucapkannya. Kenapa? Karena lidah itu akan lancar karena dorongan hati. Kondisi hati kita tenang. Kondisi hati kita tenang. Ini makna inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam, ini terjemahannya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Jadi di sini diartikan wata'an itu khusyuk, karena khusyuk adalah amalan hati. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Lebih berkesan maksudnya lebih lancar, lebih mudah kita mengucapkannya dengan lisan. Kenapa? Karena pengaruh hati yang tenang tadi. Ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Nabi untuk mengisi malamnya separuh, kurang dari separuh, atau lebih dari separuh. Yang penting ada malam itu dikhususkan untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala muji orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Yatluna ayatillah ana al-laili, di tengah-tengah malam. Di tengah-tengah malam maksudnya di malam hari. Termasuk yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna laka fin nahari sabahan tawila. Inna laka, sesungguhnya, inna sesungguhnya, laka bagimu, laka bagimu, untukmu, fin nahar di siang hari, yang tadi di malam hari. Sekarang sungguhnya bagimu di siang hari sabhan tawilan, urusan-urusan yang panjang. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Silakan kamu bekerja untuk dunia. Dalam berdakwah silakan. Di siang hari kerjakan karena panjang waktunya. Dan di malam hari jangan lupa mengisi kembali baterainya, mengisi kembali energinya. Jadi inilah rahasianya orang-orang yang tidak pernah terhenti dalam berdakwah. Rahasianya para nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama-ulama dahulu yang tidak pernah berhenti berdakwah karena dia selalu ada energi di malam hari. Karena mereka selalu mengisinya di malam hari, ketika siang hari mereka tinggal mengeluarkan energi yang sudah mereka cas di malam hari itu. Mereka sudah mengisinya di malam hari, dan di siang hari sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang sekarang ini, ayat yang ke-7, innalaka fin nahar, sesungguhnya bagimu di siang hari
sabahan tawilan adalah kesempatan untuk melakukan urusan yang banyak. Berdakwah dengan menyusun waktu kamu dalam berdakwah di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Silahkan kamu isi siangmu dengan berbagai macam cara untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam berdakwah. Ini pesan-pesan Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita lanjutkan menerjemahkan kata demi kata dari ayat-ayat yang tadi kita dengarkan bersama dari qari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.